Oke, selamat pagi semuanya. Di sini kelompok kita akan mempresentasikan materi tentang superposition, shear, and stress transformation. Kelompok kita yang pertama ada Arya Sena Erlangga, saya sendiri. Yang kedua ada Aufa Aulia. Yang ketiga ada Atikang Panggi Pangestu. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Dalam mekanika bahan terdapat tiga konsep utama, yaitu superposition atau superposisi, transfer shear, stress atau tegangan geser transversal, dan shear transformation atau transformasi tegangan. Ketiga konsep ini digunakan untuk menganalisis distribusi serta perubahan tegangan pada material dan struktur benda kerja. Yang berikutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan prinsip superposisi dalam mekanika bahan dan bagaimana penerapan dalam analisa tegangan. Selanjutnya, bagaimana konsep dan distribusi transfer shear stress pada suatu material yang mengalami pembebanan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan stress transformation dan bagaimana cara menentukan tegangan pada bidang yang berbeda orientasi. Berikutnya, bagaimana hubungan antara superposisi, tegangan geser, transversal, dan transformasi tegangan dalam menganalisis perilaku material. Yang berikutnya, yang terakhir, mengapa ketiga konsep struktur tersebut penting dalam perancangan struktur yang aman dan efisien. Selanjutnya kita ke tujuan penulisan. Yang pertama untuk tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui definisi dari superposisi, transfer shear stress, dan stress transformation dalam mekanika bahan. Untuk tujuan penulisan yang kedua yaitu untuk mengetahui konsep dan distribusi transfer shear stress pada suatu material yang mengalami pembebanan. Yang ketiga, memahami konsep stress transformation dan cara menentukan tegangan pada bidang yang berbeda orientasi. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan antara superposisi, tegangan geser transversal, dan transformasi tegangan dalam menganalisa perilaku material. Dan untuk tujuan penulisan yang terakhir, memahami pengaruh ketiga konsep tersebut dalam perancangan struktur yang aman dan efisien. Oke, kita masuk ke pengertian superposisi. Prinsip ini menyatakan bahwa jika suatu sistem bersifat linear, maka respon total yang terjadi akibat kombinasi beberapa beban sama dengan penjumlahan respon yang ditimbulkan oleh masing-masing beban secara individual. Oke, kita lihat pada next slide berikutnya. Superposisi, respon total akibat beberapa beban sama dengan jumlah respon akibat masing-masing beban secara individual. Dan ini untuk pembebanan secara umum rumusnya R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3, dengan R sama dengan respon atau gaya geser, momen, defleksi, tegangan, dan lain-lain. Untuk rumus superposisi, R total sama dengan respon total sistem. Seperti pada gambar, R sama dengan R1, R tambah R2 tambah R3, dan R berikutnya. Tergantung berapa banyak objek beban. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah balok menerima dua gaya beban. Beban pertama menghasilkan defleksi sebesar, beban kedua menghasilkan defleksi sebesar. Tentukan defleksi total balok menggunakan prinsip superposisi. Ya, yang perlu diketahui pertama R1 dan R2. R1 itu 2 mm, yang R2 3 mm menggunakan rumus superposisi. Substitusi nilai R total sama dengan 2 tambah 3. Seperti yang diketahui di atas, sama dengan 5 mm. Defleksi total yang terjadi pada balok adalah 5 mm. Sangat mudah ya teman-teman untuk kita pahami. Selanjutnya kita lihat video pada tampilan di atas. Dan untuk pengertian tegangan geser transversal, tegangan yang timbul pada suatu material akibat adanya gaya geser yang bekerja melintang terhadap sumbu benda. Tegangan ini bekerja sejajar terhadap permukaan penampang material yang menyebabkan lapisan-lapisan di dalam material cenderung bergeser satu sama lain. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar tegangan geser pada material atau shear stress ya.
Tegangan geser ini merupakan gaya yang bekerja secara sejajar terhadap permukaan suatu material sehingga menyebabkan bagian-bagian material itu mengalami pergeseran satu sama lain. Nah, tegangan ini muncul ketika suatu benda itu menerima gaya yang arahnya sejajar dengan bidang penampang material. Nah, seperti ini contohnya ketika sebuah balok ditopang oleh dua penopang pada ujung-ujungnya, kemudian menerima tekanan, menerima pressure ya, seperti ini. Kemudian untuk rumus tegangan, untuk menghitung rumus tegangan ini yaitu tau sama dengan F per A, di mana tau itu adalah untuk melambangkan tegangan geser, kemudian F itu gaya geser Newton, dan A luas luas bidang geser yang satuannya yaitu meter persegi. Kemudian untuk contoh soalnya seperti ini, ketika sebuah baut itu menerima gaya geser sebesar 1000 Newton, jika luas penampang baut adalah 500 mm persegi, hitung besar tegangan geser yang terjadi. Jadi seperti pada rumusnya, kita tulis terlebih dahulu F sama dengan 100 Newton, kemudian A sama dengan 50 mm persegi, dimasukkan ke dalam rumusnya, tau sama dengan F per A, lalu dimasukkan kembali 1000 per 50 dan menghasilkan 20 Newton per milimeter persegi, atau sama dengan 20 megapascal ya. Jadi tegangan geser yang terjadi adalah 20 MPa. Untuk ilustrasi video mengenai tegangan geser ini seperti ini ya, dimana ketika balok itu menerima tekanan yang arahnya sejajar, itu akan menggeser partikel-partikel atau susunan-susunan dalam balok tersebut. Kemudian materi selanjutnya, penerapan dalam bidang otomotif ini, tegangan geser ini terjadi pada berbagai macam komponen yang ada dalam kendaraan. Contohnya yaitu seperti baut, transmisi, suspensi, dan sambungan rangka. Karena di dalam komponen-komponen ini terjadi gaya tegangan yang muncul ya akibat gaya yang bekerja secara sejajar pada permukaan material. Selanjutnya yaitu materi mengenai stress transformation. Nah, stress transformation ini merupakan metode analisis dalam mekanika bahan yang digunakan untuk mengetahui perubahan nilai tegangan pada suatu titik apabila bidang pengamatan diputar pada sudut tertentu. Kemudian konsep dasar dari stress transformation ini yaitu tegangan terjadi ketika elemen tegangan diputar ya. Akibat rotasi tersebut mengalami tegangan normal tersebut mengalami perubahan nilai. Tegangan geser juga berubah. Kombinasi tegangan menjadi berbeda pada setiap sudut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kondisi tegangan sangat dipengaruhi oleh orientasi bidang pengamatan. Untuk ilustrasinya yaitu seperti ini, ketika sebuah bidang yang awalnya berposisi normal, bidang lanjutan XY, kemudian bidang tersebut diputar untuk dilakukan pengamatan perubahan tegangan. Ketika bidang tersebut diputar, bidang baru X aksen dan Y aksen. Seperti ini adalah contoh ilustrasi perputaran saat bidang diputar ya. Di sini juga dilambangkan atau dijelaskan bahwa sigma X, sigma Y adalah tegangan normal, kemudian tau XY adalah tegangan geser, sigma N adalah tegangan normal pada bidang baru setelah diputar, kemudian tau NT ini adalah tegangan geser pada bidang
baru.